Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Sejak kecil, aku terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan. Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas, dan setiap malam aku selalu suka tertawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu bayang. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu yang notabene lebih sensitif dari bapak sering mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat aku yang masih bayi itu tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Pak Deno. Dan ketika di Terawang, Pak Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumahku ada penghuni tak diundang, menunggu saat aku sendirian. Awalnya Pak Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja. Karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi karena indera mereka masih sangat sensitif. Inilah alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun. Karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya Pak Deno tidak tahu menahu bahwa aku berbeda dengan anak-anak lainnya. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpaku di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besarku adalah arisan keluarga. Biasanya diadakan di setiap rumah anggota keluarga secara bergantian. Dan pada hari-hari khusus, acara ini diadakan di tempat-tempat yang jauh. Saat itu katanya, aku sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah Bu Lek Sri, aku yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuanku, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini Mas Akiat mengingatkan, coba iling-ilingan, biyen awakmu isih umur 4 tahun. Aku ono nggo kunu yoan. Coba ingat-ingat, dulu usiamu sudah 4 tahun dan kebetulan aku ada di sana juga. Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaanku selama ini terjawab. Dulu aku sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keres atau laici Jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana aku sedang bermain. Mas, gone ono wit keresnya mboten? Mas, apa tempatnya ada pohon keresnya? Mas Akiat hanya menatapku nanar, lalu berujar, yo nggo kuno awakmu ditemokke ambek Deno. Sak durunge wis digoleki sedina mbleng. Ya, di situ kamu ditemukan oleh Deno. Sebelumnya sudah dicari seharian penuh. Disitulah Pak Deno baru tahu bahwa aku sama seperti Mas Didi. Dan dari sana juga Pak Deno akhirnya paham kenapa aku gampang sakit. Rupanya aku dan Mas Didi tidak boleh didekatkan satu sama lain. Terutama aku, di mana Mas Didi akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu, aku tidak boleh lagi dekat dengan Mas Didi. Namun, kabarnya, genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumahku. Dan ibulah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemuiku. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Waktu aku masih kecil dulu,
Dan malam itu bapak belum pulang dari narik. Ibu di rumah sendirian, menemaniku bermain daun singkong. Hari sudah petang. Di dalam rumah gubukku tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya intens dan itu jelas bukan bapak. Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu. Rumahku dulu masih menggunakan tembok bambu, sehingga ada celah. Ibu buat mengintip apa yang ada di luar. Rupanya kosong. Setiap ibu kembali ke tempatku, ada yang mengetuk lagi. Hal itu terus terjadi. Sampai akhirnya ibu membuka pintu dan benar saja, ibu tidak melihat ada siapapun di sana. Di depan rumahku ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu berbalik, ibu terlonjak kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar. Matanya yang menyala merah, bertaring dengan kuku jari panjang, tengah menggendong aku. Aku tampak senang digendong makhluk itu. Ibu menjerit keras, namun makhluk itu menjambak ibu dan membuatnya jatuh pingsan. Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, aku ditemukan ada di dalam kamar, tertidur lelap di atas kasur. Malam itu sontak bapak langsung bertemu Simbah. Mbahku ini adalah orang yang ilmunya cukup tinggi. Aku biasa memanggil beliau Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang atau Mbah laki-laki. Rupanya Mbah Nang baru saja melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan wajah bingung, Mbah Nang mengatakan, makhluk itu disuruh oleh Mas Didi. Hari itu juga semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan untuk membahas hal ini. Konon, Pak Deno membela Mas Didi, sampai-sampai membuat bapak sangat marah. Karena nyawaku rupanya dalam bahaya, bukan karena Mas Didi, namun makhluk yang mengikutinya. Ada hal yang membuat bapak khawatir, bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawaku jauh dari rumah itu, pulang ke rumah orang tuanya. Di sini akhirnya diambil jalan tengah. Deno akan pergi sebentar untuk bertanya pada Trah Tumerah. Sekembalinya Deno, ternyata memang makhluk itu tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Didi. Karena rupanya kedatangan makhluk itu bukan atas perintah, melainkan keinginannya sendiri. Sejak aku dan Mas Didi dipisahkan, Mas Didi seringkali kangen dengan aku. Dan ia menganggap bahwa aku seperti adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu tidak tega melihat Mas Didi tersiksa seperti itu. Sehingga akhirnya makhluk itu seringkali mengunjungiku. Masalahnya, setiap aku dekat dengan Mas Didi, aku pasti jatuh sakit. Dan sakitnya itu lama sembuhnya. Bahkan aku sering sawan. Di sini, dukun beranak keluargaku datang. Beliau marah, kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiranku. Gara-gara ini, gak ada yang tahu siapa aku. Barep tunggal iku yo tunggal, gak iso nok loro, iso nekakno bala. Seorang barep tunggal itu ya seharusnya cuma satu, gak boleh ada dua, bisa mendatangkan musibah. Di lain hal, aku gak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan beresiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Deno akhirnya melakukan perwalian. Jadi perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Deno akan menjadi wali Mas Didi, sedangkan aku akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagiku. Orang yang ilmunya setara atau lebih dari Deno. Di sini aku bertemu orang itu. Pria paruh baya yang biasa dipanggil Haji Sanah. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan ketika aku datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besarku. Yo wes,
Ben aku dadi waline cah iki. Ya sudah, biar aku yang jadi walinya dari anak ini, kata Pak Haji Sanah. Namun, setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Deno mengumpulkan semua keluarga besarku di rumah Simbah. Malam itu, Deno mengatakan desa ini akan dilewati yang namanya Brahwono. Tamu tak diundang, biasanya pasukan lembut yang melewati desa-desa. Malam itu juga, desaku lebih sepi dari biasanya. Tidak cuma keluarga besarku yang berkumpul dalam satu atap, tapi semua orang bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Suasana desaku mencekam seperti desa mati. Anak-anak di dahinya diberi kunir, katanya biar tidak gampang sawan. Di situ aku bertemu lagi dengan Mas Didi. Anehnya sekarang Mas Didi yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa sampai Mas Didi tidak dapat bernafas dan seperti orang ayan. Rupanya yang ditakutkan Deno sudah datang. Makhluk yang membawaku di pohon keres ternyata sudah tahu keberadaanku dan kabarnya itu adalah tiang kembarku. Namun Deno menjelaskan belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan semenjak itu yang awalnya Mas Didi jauh lebih kuat dari aku, kini jauh lebih lemah dari aku. Karena makhluk itu selalu ada di belakangku. Mas Akyat menceritakan kondisi saat itu. Semua orang tegang. Bude, Bu Le, bahkan Mbah Nanang dan Mbah Dok juga begitu. Deno hanya duduk menghisap rokok. Sementara Mas Didi dibawa ke kamar belakang. Aku dibiarkan sendiri karena kabarnya aku main dengan makhluk itu. Pak Haji Sanah sudah tahu, karena keesokan harinya Bapak membawaku ke rumahnya atas perintah Deno. Pak Haji Sanah hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari pring kuning atau bambu kuning di teras rumah. Konon, makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Bapak pun segera menuruti apa yang diperintahkan Pak Haji Sanah, sembari menunggu jalan apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikutiku. Ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan ke aku. Waktu kecil, aku itu rewel. Tiap bapak berangkat narik becak, aku bakal nangis gak berhenti-berhenti. Dan bahkan ibu sampai menyerah. Tidak tahu harus bagaimana lagi, biar aku tidak menangis. Kalau bapak tidak narik, kami tidak ada uang untuk makan. Akhirnya cara satu-satunya aku diletakkan di pagar kuning. Dan anehnya setiap aku di sana, aku seakan lupa bapak akan pergi narik. Dan aku akan bermain di sana, seolah-olah ada yang menemani aku bermain. Sebenarnya yang menemaniku bermain adalah makhluk itu. Dia yang disebut Deno, tiang kembarku. Setiap kali aku tanya Mas Akyat, seperti apa wujudnya? Mas Akyat tampak tidak mau membicarakan. Jujur, aku sedikit ingat, tapi setiap aku hampir ingat wujudnya, aku langsung lupa. Yang aku ingat, cuma pohon keres, tepat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu, setahuku aku tidak dibawa oleh siapapun. Melainkan aku lari mengikuti gantrung atau capung yang terbang menuju pohon keres itu. Mas Akyat hanya mengatakan bahwa Mas Didi semenjak saat itu tidak berani mendekatiku dan selalu ketakutan tiap melihatku. Untuk seorang anak berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, tentu itu bukan hal yang biasa. Semengerikan apa makhluk itu? Namun yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Gimon, yaitu tetanggaku yang selalu mengamati ketika aku bermain di pagar bambu kuning. Kabarnya
Makhluk itu mengasuhku layaknya seorang ibu. Wujudnya menyerupai wanita dengan wajah tertutup rambut panjang. Panjang rambutnya sendiri sampai menyentuh tanah. Badannya bungkuk dengan tangan kurus dan kuku panjang. Mbah Gimon selalu memperhatikanku, namun beliau tidak berani melakukan apa-apa. Karena kasus tiang kembar bukan kasus yang boleh ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat, bukan sekedar diikuti oleh jin, melainkan ikatan bahwa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja mencelakai.